Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara, pemuda-pemudi Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur kurang lebih 15 menit yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Syafruddin MAG. Beliau adalah guru besar ilmu tafsir pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Syafruddin MAG. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwal ladzi anzalal Qur'anal Karim fihi hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah, hamba Allah yang sedang menekuni ibadah puasa Ramadan. Tentunya kalimat puji syukur tetap kita ucapkan. Kita ungkapkan dari hati yang paling dalam, di mana di hari yang sangat bernilai ini, hari berkah ini, kita bisa hadir di Masjid Raya yang dibanggakan masyarakat Sumatera Barat ini. Untuk mengisi kajian kita pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita petik ayat 185 tadi. Ayat itu mengatakan, bulan Ramadan inilah yang disebut bulan Al-Quran pertama kali diturunkan. Para ulama berpendapat di sini, kaum muslimin dan muslimat, ketika ada yang bertanya, mengapa kita mempuasakan Ramadan? Jawabannya, memperingati dan merayakan turunnya Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan ini. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat,
melihat bulan Ramadan bukan sekadar berpuasa, tapi yang lebih penting lagi adalah di bulan Ramadan itu Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita mula-mula diturunkan, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut bulan Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan ini juga disebut Lailatul Mubarakah, malam-malam yang sangat berkah, malam-malam di mana Al-Quran diturunkan. Mengapa menjadi penting memperhatikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran diturunkan? Para jemaah sekalian, perlu kita ingat, kita umat manusia di muka bumi ini tidak akan pernah sukses menghadapi kehidupan yang manapun tanpa ada dasar petunjuk yang menjadi pedoman kita. Nah, bulan Ramadanlah waktu Al-Quran mula diturunkan, itulah yang menjadi sumber petunjuk hidup. Tidak hanya soal syariah ibadah, tetapi yang lebih mendasar soal tauhid. Kehidupan sosial ingin diatur begitu rupa oleh ajaran Al-Quran. Ajaran itulah yang mula-mula turun di bulan Ramadan ini. Maka berdasarkan pemikiran ini tidak salah kalau ada ulama mengatakan berpuasa di bulan Ramadan sekaligus kita memperingati dan menghormati pedoman hidup kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama kita. Kita harus buktikan sebenarnya seperti apa Al-Quran mula-mula turun itu. Pembicaraannya tentang apa? Apakah benar itu bisa menjadi pedoman hidup? Tidak banyak yang bisa kita lihat kaum muslimin dan muslimat. Kalimat perdana Al-Quran itu saja sudah cukup menjadi bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar petunjuk hidup. Apa itu? Yaitu kata-kata Iqra. Kalimat perdana yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Ingat kaum muslimin dan muslimat, kata-kata Iqra itu dimajukan oleh Jibril kepada Nabi 3 kali. 3 kali. Nabi disuruh membaca. Jibril di satu pihak tahu bahwa Nabi itu bukanlah orang yang pandai membaca. Jibril juga paham sebenarnya kalau di dekat Nabi ketika itu tidak ada yang akan dibaca, tidak ada satu kitab pun. Tapi perintah turun, kewajiban membaca. Apa ini kaum muslimin? Yang patut kita pahami dan kita baca hari ini adalah bahwa sumber berkembang dan berdinamikanya kehidupan kita manusia itu adalah karena banyaknya bacaan dan karena membaca. Dan membaca sebetulnya adalah instrumen penting dalam pendidikan, dalam pengajaran, dan untuk meningkatkan kualitas pemikiran dan cara kita berpikir. Kalau begitu kaum muslimin, Al-Quran ingin berbisik pertama kali dulu kepada Nabi Muhammad
Hai Muhammad, tolong benahi cara berpikir umatmu. Kalau ingin menuju kemajuan yang lebih dahsyat. Seperti itu sebetulnya kaum muslimin. Baru bisa kita katakan benar apa tidak itu. Kata pertamanya saja Al-Quran itu sudah bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar bagi kehidupan kita. Dan memang kaum muslimin yang perlu kita benahi dalam kehidupan kita adalah kemampuan membaca apa yang ada. Berdasarkan bacaan dan kecermatan yang sangat seriuslah, bisa berbagai perencanaan dibuat. Bisa masa depan kita rancang. Itu karena kemampuan membaca. Karena membaca itu adalah kegiatan mempertemukan berbagai hal. Kalau kita perhatikan kata membaca itu adalah mempertemukan huruf-huruf menjadi sebuah kata dan menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Setelah menjadi kalimat, dia akan memberikan makna dan arti tertentu. Keterampilan membaca sebenarnya adalah keterampilan membaca berbagai sumber daya kehidupan kita ini. Dari situ kita bisa mengembangkan pemikiran. Kaum muslimin, berdasarkan bacaan itu saja, kita tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu benar-benar pedoman hidup. Kalau kita lanjutkan ke yang kedua, ketika Iqra, apa yang harus dibaca? Menurut ayat itu, yang harus dibaca itu adalah Bismi Rabbik, nama Tuhanmu. Sebetulnya bukan nama. Sebetulnya setelah dibaca berbagai buku tafsir kaum muslimin, Bismi Rabbik itu maksudnya adalah bacalah fungsi Allah, Tuhanmu yang menciptakan segala-galanya yang ada ini. Artinya ada perintah dari Al-Quran itu agar kita benar-benar bisa memahami sumber-sumber kehidupan ini, dan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita bukan ada sendiri, tetapi diciptakan. Maka bisa dipahami dari kalimat itu. Pahami hai manusia, siapa yang menciptakanmu. Pahami hai manusia, siapa yang memberikan nikmat kepadamu. Artinya kaum muslimin, yang lebih penting dalam kehidupan kita itu adalah membaca siapa yang sangat berperan bagi kehidupan kita. Yang paling dan sangat berperan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal menciptakan kita, seterusnya menjadikan kita berdinamika dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, punya kemampuan berpikir, punya kemampuan segala macam. Di sini letak arti pentingnya kaum muslimin membaca berulang kali Al-Quran itu, supaya kita dapat hidayah-hidayah yang ada di sana. Sangat erat hubungan antara puasa atau syahrul Ramadan dengan Al-Quran. Maka dari dahulu para ulama, para pendahulu kita membiasakan di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. Dahulu di surau, di kampung-kampung, itu dibiasakan membaca Al-Quran secara bertadarus bersama-sama sampai khatam sejak dari awal puasa sampai akhir puasa, untuk mendapatkan keberkahannya. Tapi kemudian sebetulnya kaum muslimin dan kaum muslimat, yang perlu kita tingkatkan adalah memahami pesan Al-Quran itu. Memahami pesan Al-Quran inilah yang masih banyak terbengkalai, yang belum kita selesaikan. Kita masih asik dan sibuk membaca yang lain-lain, sementara Al-Quran belum terbaca. Padahal Al-Quran itu perlu ditadaburi, perlu dipikirkan, perlu ditelusuri berbagai makna yang tersimpan
di dalam Al-Quran itu. Demikian saja kaum muslimin, di waktu yang sangat singkat ini, kita mari ingat kembali bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk hidup yang perlu kita pelajari terus-menerus, yang perlu digali isinya supaya kehidupan di dunia ini bisa ditata begitu rupa berdasarkan ilham dan petunjuk Al-Quran ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La